Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade dengan teman podcast kita di sini namanya Raffi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu krisis lingkungan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila. Lanjut. Oke, betul banget nih. Krisis lingkungan seperti ini nih, pencemaran udaranya dan banjir, deforestasi, dan sampah plastik semakin parah. Oke, topik yang saat kita bahas hari ini, tapi banyak orang lupa sih bahwa banyak Pancasila sebenarnya bisa menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya. Oke, Betul. Kalau kita lihat kondisi sekarang, misalnya seperti polusi udara, sampah yang menumpuk, bencana alam yang sering terjadi di masa sekarang kan, itu semua bukan hanya sekedar masalah alam ya, tetapi juga masalah perilaku manusia. ya pastinya. Ya di sini kita nilai Pancasila itu harusnya diterapkan sih di sebagian masyarakat kita di lingkungan kita ini. Harusnya kita harus membentuk cara kita gimana menghadapi semua itu terhadap lingkungan-lingkungan seperti kita ini di sini. Gitu. Iya, hubungan krisis lingkungan dengan setiap Pancasila. Pertama, di sila pertama, mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita merusak lingkungan, berarti kita juga menjaga, ya berarti kita tidak menjaga amanah dari Tuhan. Pastinya pasti kita harus menjaga dan melestarikan apapun yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk kita nikmati di dunia ini. Jadi maka kita harus menjaganya dengan baik lingkungan ini. Jangan sampai ada perilaku-perilaku manusia yang tidak adil. Jadi kita harus membereskan lah masalah-masalah ini di lingkungan sekitar kita untuk bekerja sama bermasyarakat. Contohnya kayak bergotong royong segala macam untuk pemerintah kita juga. Sekarang ada di sila kedua, kerusakan lingkungan sering berdampak pada manusia lain. Contohnya pembakaran hutan yang menyebabkan masyarakat sekitar mengalami penyakit pernapasan. Itu membuat hal yang sangat berkontra gitulah. Gimana lanjut? Ya, maka menjaga lingkungan adalah wujud berperilaku beradab dan memperlakukan manusia lainnya dengan secara adil. Oke, kita lanjut ke sila ketiga ya. Persatuan Indonesia. Iya. Masalah lingkungan itu tidak Ya, bisa diselesaikan sendiri, harus ada kerjasama mulai dari masyarakat, pemerintah hingga komunitas. Nah, menurut kamu gimana? menurut saya sih persatuan dalam menjaga lingkungan itu sangat penting. Apalagi di Indonesia punya kekayaan alam yang sangat luar biasa juga kan. Nah, pasti karena kita di Indonesia ini dengan kekayaan alam yang luar biasa diberikan. Nah, kita harusnya di situ harus menjaga persatuan kita untuk menjaga kelestarian di bumi kita ini, di Indonesia ini. Ya, benar sekali. Nah, Sekarang kita ada di sila kelima. Keadilan lingkungan adalah bagian dari keadilan sosial. Jangan sampai hanya kelompok tertentu yang menikmati keuntungannya gitu. Sementara masyarakat lain malah menanggung dampak kerusakannya. Harusnya tidak seperti itu kan, harus iya, sama-sama menanggung dampaknya dong. harusnya. Jadi kita harus pengelolaan sumber daya alam itu harus adil dan berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan bersama kita. Jadi, krisis lingkungan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah nilai dan moral. Kalau nilai Pancasila kita terapkan, banyak masalah lingkungan yang bisa kita kurangi, bisa kita cegahi, bisa kita mengurangi dampaknya seperti itu.
Benar, mulai dari hal kecil seperti mengurangi sampah, hemat energi, hingga mendukung kebijakan ramah lingkungan. Semua itu adalah bentuk penerapan Pancasila, dan kita mensupport semua yang sudah bekerja sama untuk menjaga bumi kita ini. Iya, tuh. Mungkin podcast kita cuma sampai sini aja ya. Cukup. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di Jadi episode episode selanjutnya. berikutnya. Oke, bye bye. Wow.